Halo saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Algin Fridianto, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saudara, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar menjadi salah satu anggota Satgas TNI Konga S-23S Unifil yang gugur dalam serangan Israel di Lebanon. Keluarga sedang menanti kepulangan jenazah. Kerabat dan keluarga berdatangan memberikan doa dan bela sungkawa atas meninggalnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Keluarga menerima informasi kepastian gugurnya Zulmi pada Selasa sore. Almarhum sudah setahun menjadi petugas misi perdamaian TNI di Lebanon. Keluarga menanti kedatangan jenazah di rumah duka di Kampung Kendal, Kelurahan Cipageran, Cimahi. Belum berani memastikan karena memang belum ada kepastian kemarin ya. Nah, baru tadi sekitar jam berapa tadi ya, kita baru dapat update bahwa adik kita Zulmi memang yang kena gugur di Bandung. Udah setahun ya, seharusnya bulan depan itu udah selesai sebenarnya. Cuman ya namanya ajal kita nggak tahu. Setiap hari kita komunikasi terakhir itu ya pada subuh kita selalu komunikasi sih. Nah, kemarin baru kita lost contact lah. Kian memanasnya ketegangan Israel Hizbullah di perbatasan Lebanon menjadi sorotan dunia usai serangan ke markas pasukan perdamaian PBB Unifil. Total 3 prajurit TNI gugur di Lebanon, 2 diantaranya Praka Farizal Ramadan dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Mereka gugur menjelang akhir masa tugasnya yang dijadwalkan pulang ke Indonesia pada Mei. Sebelum mengemban misi perdamaian Unifil di Lebanon Selatan, Praka Farizal bertugas di Yonif 113 Jaya Sakti di bawah Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda Biren Aceh. Keluarga di Kulon Progo masih menantikan kabar pemulangan jenazah Farizal yang akan dimakamkan di dekat makam kakeknya. Praka Farizal meninggalkan istri dan seorang anak yang baru berusia 2 tahun. Sementara Sertu Ikhwan sebelum kejadian sempat mengirim pesan ke istrinya mengucapkan terima kasih. Terakhir kali Sertu Ikhwan pulang ke rumah sekitar bulan Agustus tahun lalu saat kelahiran anak pertamanya. Rencananya tugas di Lebanon selesai bulan Mei mendatang. Kalau firasat itu enggak, karena saya berusaha berpikir positif tentang suami saya. Tapi kalau suami saya itu kemarin sebelum ini sempat ngirim pesan panjang, ucapan terima kasih, menjadi istri, menjadi ibu. Mungkin itu ya, sangat baik, beliau sangat baik, sayang keluarga, sangat baik. Saya nggak ada memandang buruk sama beliau orang baik. Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras serangan Israel ke wilayah Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI. Pemerintah Indonesia akan bertemu PBB untuk mendorong investigasi. Wakil Pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di dekat markas besar Unifil di Nakura. Guterres juga mengatakan serangan melanggar hukum humaniter internasional. Pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict, and what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded,
and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah untuk kembali menimbang pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza lantaran sikap Israel yang tidak mematuhi hukum internasional. Karena kita sekarang adalah anggota dari BOP dan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita akan menyumbang pasukan, kita akan katakan kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau misalnya tindak tanduk Israel seperti ini tidak bisa menjamin mereka-mereka yang ada dalam pasukan perdamaian, katakanlah begitu, yang kalau di BOP nanti mungkin juga bukan pasukan perdamaian tapi pasukan BOP yang kita diberi mandat tetapi tidak bisa dijamin. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Syamsur Rizal, menilai tindakan Israel tak dapat ditoleransi karena seharusnya jelas terlihat di peta geografis lokasi pangkalan UNIFIL yang tidak boleh diserang. Penting untuk dipahami bahwa mereka sementara dalam konvoi untuk pengiriman logistik dan tidak mungkin tidak dilaporkan posisi mereka. Yang peristiwa yang kedua itu pangkalan UNIFIL. Dan di pangkalan UNIFIL itu peta geografisnya itu kelihatan. Jadi tidak ada excuse soal itu. Yang penting ini sekarang adalah bagaimana kita merespons secara keras itu dan diterima juga dengan keras oleh mereka yang melakukan itu, terutama Israel. Serangan mematikan ke pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, juga dikecam dunia, di antaranya Spanyol hingga Tiongkok. Dunia sepakat setiap serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan saudara, kita akan bahas bersama narasumber, pakar strategi dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati lewat sambungan Zoom. Selamat dini hari Pak Agung. Selamat pagi. Dan juga ada wartawan senior harian Kompas, Antonius Tommy Trinugro. Selamat dini hari Mas Tommy. Selamat dini hari Mas. Baik, saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ada 3 prajurit TNI pasukan PBB yang gugur akibat serangan. Bisa dijelaskan mungkin apa yang bisa digambarkan terkait dengan lokasi tugas pasukan UNIFIL yang diserang, Pak Agung? Jadi sebetulnya adalah gugurnya prajurit kita di Lebanon ini bukan margin of error atau kecelakaan teknis. Kita tahu mengenai target acquisition. Saya tegaskan bahwa agresi Israel pasukannya ini adalah terhadap Indo Battalion adalah tindakan disengaja. Ini bentuk intimidasi sistemik untuk mengusir saksi mata internasional. Karena Indobat itu pasukan kita dikenal sangat akrab dengan masyarakat lokal Lebanon Selatan. Dan bagi Israel kedekatan ini sangat ancaman terhadap rencana invasi darat mereka. Karena mereka kesulitan menghadapi serangan Hezbollah dan mereka punya rencana memang untuk invasi darat. Mereka perlu membersihkan medan dari siapapun yang punya nyali menghalangi pendudukan kembali Lebanon Selatan. Bukan pertama kalinya orang-orang Israel ini membunuh personel penjaga perdamaian. Dan ada fakta bahwa PBB selalu mandul dalam menjatuhkan sanksi dan malah memberikan lampu hijau bagi mereka terus beraksi dengan asas bad faith. Jadi mereka itu selalu dibantu oleh veto kadang-kadang atau hal-hal yang karena di Dewan Keamanan sanksi tidak bisa diberikan. Kalaupun diberikan sanksi, mereka tidak peduli dengan sanksi itu karena tidak ada satupun keputusan daripada Dewan Keamanan itu dipatuhi oleh Israel. Jadi militer, posisi headquarter Indobat ini berada dalam kondisi sitting duck ya, jadi kayak sasaran tembak karena terletak di dataran tinggi yang terbuka tanpa perlindungan udara. Memang kita dilindungi oleh air cover. Markas kita ini adalah sasaran empuk yang sangat mudah dibombardir. Jadi menempatkan pasukan di dataran tinggi yang visible dari sensor lawan tanpa mandat untuk melakukan serangan balik adalah kesulitan untuk diproteksi ya. Jadi kita jangan terlalu percaya juga dengan bahwa kita adalah PBB dan kalau PBB berarti kita bekerja di bawah organisasi dan semua warga ataupun negara yang ikut PBB akan patuh dan taat pada pimpinan. Jangan senaif itu. Bagi orang-orang yang percaya bahwa ini adalah hal-hal yang harus dilindungi dan semua ikuti aturan, percayalah bahwa bagi beberapa pihak, khususnya seperti Israel dengan tujuan-tujuannya,
itu kadang-kadang mematuhi ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan bahwa dia harus mematuhi, tapi kalau dia harus dipatuhi, dia patuh. Tapi kalau dia tidak patuhi, ya tidak masalah untuk dilanggar, karena sanksi tidak ada bagi mereka. Ya, kita harus jujur bahwa secara individual kita hebat, tapi secara personal kita terbelenggu oleh SOP daripada PBB yang berlaku. Kita dikirim menjadi target tanpa diizinkan untuk menghancurkan. Jadi kita memang hanya penjaga perdamaian, tidak bisa untuk membalas, karena memang tidak ada wewenang untuk membalas ataupun untuk melindungi. Nah, ini yang perlu dirubah atau dipastikan bahwa jangan sampai lain kali orang-orang seperti dari Israel bisa menyerang tanpa impunity, tanpa bisa dihukum atas tindakannya itu. Oke, berarti kalau misalnya seperti itu Pak Agung, apakah mungkin langkah cepat yang bisa dilakukan adalah terkait dengan pasukan PBB ini untuk ditarik saja atau bagaimana oleh PBB? Tentu untuk perusahaan penarikan itu juga tidak semudah itu ya, karena situasinya memang sedang ada konflik di situ. Jujur jangan sampai tindakan kita malah menimbulkan hal yang bermasalah, karena jalan-jalan di sana sangat berbahaya. Jalan-jalan yang semula ada jalan yang aman untuk penyaluran logistik dan segala macam. Nah, justru kalau tindakan kita adalah bergerak atau berpindah pada saat ini, justru malah membuat kita menjadi ada masalah. Yang pertama adalah yang penting adalah proteksi daripada pengamanan seluruh pasukan satuan kita dalam kondisi mungkin meninggalkan tugas biasa. Sekarang adalah bagaimana survive, bertahan hidup, bagaimana untuk membela diri ataupun caranya jangan sampai kita menjadi sasaran yang mudah ini. Ini kan kemarin jadi sasaran itu gara-gara antara lain adalah kita naik kendaraan melewati beberapa jalan terbuka yang memang mungkin daerah lintasan konflik atau memang dianggap dicurigai bahwa kita memberikan bantuan kepada pasukan Hezbollah, karena memang Israel ini kan pasukannya ini kan sudah sangat stres ya, tertekan, dan kita tahu bahwa mereka pasukannya sudah mengalami tekanan yang berat selama sebulan ini. Selain serangan dari Iran jarak jauh, juga Hezbollah juga menyerang dan telah membuat kehancuran bagi Israel, dan untuk pertama kalinya mereka sepertinya tidak mendapat keunggulan di daerah pertempuran dengan Hezbollah. Yang kita lihat di berita itu memang kelihatan Hezbollah di Lebanon dihancurkan, tetapi yang tidak disiarkan adalah betapa kehancuran dilakukan Hezbollah pada pasukan Israel, dan saya dengar juga hampir puluhan tank-tank Merkava dihancurkan, sehingga menjadi paranoid ini. Ini menunjukkan bahwa profesional tentara Israel sudah turun ke level yang terendah, artinya mereka betul-betul merasa sangat tertekan, sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan yang tentunya berdasarkan kecurigaan atau paranoid, karena bagi mereka siapapun yang mencurigakan itu seperti saham ditembak. Cuman tentu tidak semuanya terdidik ataupun terlatih ataupun mengerti bahwa tentara ataupun pasukan PBB adalah bukan target yang bisa ditembak, dan nanti mereka akan bebas begitu saja seperti yang bisa mereka kerjakan dengan menembaki jurnalis, menembaki pejuang, menembaki masyarakat, publik, dan mereka bebas tanpa impuniti, tanpa hukuman. Nah, ini yang mungkin harus kita katakan dengan keras, dan tentu ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada Israel, Angkatan Bersenjata Israel sebagai organisasi, dan kepada pemerintah Israel sebagai entitas negara yang harusnya melindungi pasukan PBB yang bertugas di Lebanon. Berarti bisa dikatakan sebenarnya Israel ini tahu ya Pak, penempatan pasukan PBB, dan mungkin seperti yang dikatakan Pak Agung, mereka sudah mungkin dikatakan menyerang secara membabi buta seperti itu. Apakah benar atau bagaimana? Negara yang bisa tahu detail bagaimana pimpinan negara lain yang sedang bersembunyi tidak dan bisa menunuh dengan presisi pada jarak 1.500 km dari Tel Aviv, masa tidak tahu dengan jarak hanya sekian puluh kilometer dari Tel Aviv, tidak tahu bahwa ini siapa di situ, pasukan itu siapa, itu adalah naif sekali. Pertama, kesengajaan. Kedua adalah memang sudah sampai level di mana merasa terganggu, stres, tertekan, dan biasanya orang pelanggar-pelanggar semacam ini kan satulah orang pertama yang dia dengan sengaja, kedua karena dia ketakutan. Nah, pelanggar-pelanggar HAM itu kan orang-orang yang ketakutan, banyak ketakutan, saking ketakutannya maka dia laksanakan tindakan yang menurut dia adalah untuk dia survive, bertahan diri dengan menembaki apa yang dianggap sebagai ancaman. Jadi itu sama saja, mau dia sengaja itu berarti buruk, ketakutan juga buruk, berarti memang orang-orang yang ditugaskan dalam pasukan Israel sudah orang-orang yang dalam kondisi mental yang sudah tidak siap untuk bertempur sebagai tentara profesional.
yang terjadi seperti itu. Oke, berarti terkait dengan penyelidikannya nanti akan seperti apa Pak Agung kira-kira? Nah, penyelidikan tentu Unifil karena penyelidikan PBB sudah menjadi tim yang sangat ahli mengenai itu. Cuman masalahnya adalah kita itu tidak bisa membiarkan yang akan jadi seperti yang lain, bahwa hasil penyelidikan dibawa ke sidang Dewan Keamanan, kemudian setelah itu diveto, setelah itu hilang begitu saja. Kita harus menuntut kepada Israel, meskipun kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi tentu kita bisa minta penekanan dari yang lain bahwa bisa Uni Eropa atau apa memberikan sanksi pada Israel. Akhirnya ini sanksi-sanksinya ya mungkin sanksi secara nyata, sanksi ekonomi atau sanksi diplomatik atau sanksi apapun, tidak bisa dibiarkan Israel bebas seperti ini. Harus ada sanksi yang diberikan sehingga mereka tahu bahwa Indonesia itu negara besar, tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh tentara-tentara Zionis seperti ini. Oke, saya akan ke Mas Tommy terlebih dahulu. Mas Tommy, melihat sudah ada korban jiwa mungkin ya dari pasukan yang dikirim oleh Indonesia, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh PBB terlebih? Ya, baik. Pertama saya ingin lihat bahwa ini kita perlu meletakkan 3 tentara kita yang gugur ini dalam konteks bahwa bisa dikatakan kalau saya melihat bagian dari korban perang di Timur Tengah yang sekarang. Jadi apa yang terjadi di perbatasan Israel dan Lebanon adalah bagian dari perang atau serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Hizbullah melakukan serangan ke Israel karena bagian untuk mendukung Iran. Dan tiga prajurit kita gugur dalam konteks perang tersebut. Oleh karena itu sebenarnya betul sekali bahwa pemerintah kita harus sangat keras untuk meminta PBB dan meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab agar apa yang sudah dialami oleh kita betul-betul ada pihak yang bisa bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Lalu sembari itu juga kita harus menggalang dukungan secara diplomasi bahwa perang yang sekarang berlangsung di Timur Tengah sudah sulit dikendalikan sehingga negara yang berniat untuk menjaga perdamaian pun menjadi korban. Itu yang paling penting. Jadi kita harus justru ini juga bisa menjadi momentum untuk menekan pihak-pihak yang bertikai, terutama Amerika Serikat dan Israel, bahwa perang ini sudah sangat meluas dan menelan korban negara yang selama ini berpartisipasi aktif bagi perdamaian dunia. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, Mas Tommy, menurut pendapat Anda, ini kan Indonesia, Israel, dan juga Amerika Serikat kan tergabung dalam satu organisasi BOP. Sebenarnya tanpa harus lewat persetujuan atau mungkin bilang terlebih dahulu kepada PBB, sebenarnya Indonesia apakah memang sudah bisa langsung secara verbal mungkin ya, mengecam terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Israel sehingga menewaskan 3 tentara yang dimiliki Indonesia? Baik, memang pertama-tama PBB dalam arti karena kan prajurit kita yang gugur ini bertugas di bawah mandat PBB menjaga perdamaian, tentunya kita harus menuntut pertama-tama pada pihak yang memegang mandat itu. Lalu yang kedua, memang seharusnya BOP seperti sudah dijanjikan sebelumnya menjadi saluran, katakanlah saluran untuk komunikasi agar apa yang kita kehendaki dapat disampaikan kepada pihak lain yang berada dalam BOP, pihak-pihak yang berkepentingan dengan BOP. Sebenarnya bahkan tujuan BOP, kalau beberapa diplomat asing juga menilai itu adalah jalan untuk mendekatkan Jakarta kepada Washington. Jadi sebenarnya itu bagian titik keunggulannya adalah menjalin komunikasi, mendekatkan kita dengan Amerika Serikat. Sehingga ini pun harus dimanfaatkan dalam konteks peristiwa yang sangat mengejutkan ini. Oke, Mas Tommy, langkah berikutnya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, apakah memang harus sudah menarik mundur untuk tentara-tentara yang sudah dikirim ke sana? Atau bagaimana Mas Tommy kiranya? Yang menarik memang Malaysia ya, menurut pemberitaan terakhir juga menyiapkan untuk kemungkinan menyiapkan rencana untuk tidak lagi menempatkan pasukan di sana, tapi tentunya seperti disampaikan Pak Agung itu tidak mudah karena ada berbagai kondisi di lapangan dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi setidaknya langkah itu harus dipertimbangkan dan harus ditempatkan dalam bagian dari tekanan kepada pihak dalam hal ini Israel yang sudah melakukan serangan di Lebanon agar mereka semakin ditunjukkan pada dunia bahwa mereka sangat bertanggung jawab dalam situasi ini, sehingga pihak yang selama ini aktif dalam jaga perdamaian pun terpaksa harus mundur. Tapi tentunya ini harus dibahas dan direncanakan dengan sangat baik. Oke, saya ingin ke
Pak Agung kembali. Pak Agung, mungkin yang seperti dikatakan oleh Mas Tommy bahwa perlu waktu juga untuk menarik tentara-tentara di pasukan PBB, maksudnya seperti itu. Sebenarnya bagaimana PBB ini mengatur penempatan pasukan PBB di tengah perang yang sedang terjadi dan kini melibatkan Lebanon, Pak Agung? Sebetulnya ini kan bukannya PBB menempatkan, memang sudah ada kesepakatan antara pihak, itu pemerintah Lebanon, pemerintah Israel, untuk menyetujui bahwa ada penempatan pasukan. Dan itu kan bukan hanya pasukan Indonesia, ada beberapa pasukan di sana dengan menjaga sepanjang perbatasan, dan mereka berada dalam wilayah Lebanon untuk mengawasi dan mencatat apapun ada pelanggaran dan lain sebagainya yang terjadi di situ kemudian dilaporkan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir, untuk mengingatkan, dan untuk mengawasi apakah perdamaian itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, masalahnya adalah ini seterusnya tidak damai, dalam artian ini lebih banyak tidak damainya karena masih terjadi konflik antar dua pihak, antara pasukan Israel dengan pasukan Hezbollah ya. Nah, cuman sekarang yang perlu saya lihat dan perlu ingatkan adalah sejauh ini apakah kita sibuk nanya soal BOP, bagaimana BOP? Pertanyaan saya, pimpinan, kalaupun BOP itu sudah jalan, pimpinan daripada BOP sebagai pasukan atau pimpinan BOP sebagai institusi di bawah Presiden Trump, apakah sudah mengeluarkan suatu statement duka cita atau simpati atau keprihatinan? Saya kok tidak melihat ya, apa ada semacam itu. Jadi tidak layak kita mengatakan, oh BAP di mana? Pertanyaannya, kalaupun BAP itu eksis dan ada dan sudah bekerja, mana komentar mereka atau komentar pendapat mereka begitu salah satu daripada anggotanya yang sedang bergabung dengan misi yang tidak jauh berada dari masih tetap di daerah sekitar situ sedang terjadi, apakah BOP itu sudah ada komentar apa tidak, sudah ada pendapat, sudah ada keprihatinan atau sudah ada apapun itunya yang menunjukkan ada perhatian terhadap ini. Jadi kita sebenarnya tidak pantas bertanya gimana BOP ini, BOP itu sebagai anggota gini. Pertanyaannya BOP itu kalau itu sudah ada terbentuk, apakah baik sebagai institusi di bawah Presiden Trump atau Donald Trump bukan sebagai presiden lah kelihatannya, atau markas besarnya itu meskipun belum ada di Israel ya, atau belum di Gaza, apa mereka sudah ada statement mengenai ini. Jadi selayaknya kita jangan bertanya soal kenapa BOP, bukan soal itu, BOP-nya eksis enggak itu, dan apa respon dia terhadap ini, itu yang perlu kita pertanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengatakan status BOP kita sebagai anggota ini dan itu. Oke, saya akan kembali ke Mas Tommy. Mas Tommy, seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Pak Agung, sebenarnya terkait dengan kasus tewasnya 3 tentara Indonesia ini kan dikatakan bahwa PBB sebenarnya sudah memiliki tim untuk menyelidiki. Sebenarnya seperti apa proses penyelidikan dalam kasus seperti ini? Dan mungkin yang dikatakan oleh Pak Agung sebelumnya juga benar bahwa BOP juga sebenarnya memiliki bisa dikatakan hak juga jika ingin membuat tim untuk menyelidiki hal seperti ini. Kalau memang ada BOP itu sendiri. Bagaimana Mas Tommy? Kalau yang saya lihat adalah pertama tentu pemeriksaan di lapangan ya. Pemeriksaan di lapangan akan dilakukan, lalu kemudian ada kesimpulan. Tapi yang paling penting di sini adalah proses politiknya. Proses politiknya setelah temuan-temuan itu dihasilkan lalu dilaporkan. Seperti apa? Apakah betul-betul akan ada semacam kemauan kuat untuk memberi tekanan atau memberi sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab? Itu yang paling pokok. Karena apapun penyelidikan itu saya kira itu sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya. Tapi yang paling penting apakah memang ada kemauan untuk memberikan sanksi atau tekanan yang cukup besar dalam situasi yang tidak aman seperti ini dan bahkan mengancam pasukan perdamaian gitu. Lalu kemudian soal BOP, saya lebih melihat bahwa BOP itu posisinya dia sebenarnya kan bagi negara-negara, beberapa negara yang bergabung di dalamnya adalah untuk menjalin semacam kedekatan kepada Amerika dan sebagainya. Situasi ini bisa dimanfaatkan di dalam BOP untuk memberi tekanan juga secara tentunya bukan berarti dalam kelembagaan yang formal, tetapi memberikan suatu jalinan komunikasi yang di belakang layar katakanlah. Apakah itu bermanfaat untuk membantu kita untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab? Jadi artinya tetap jalurnya adalah jalur yang formal, tapi apakah BOP kemudian bisa memberi manfaat itu seperti semula yang diharapkan? Oke, baik. Pak Agung, Mas Tommy, kita harus jeda sejenak, pembicaraan kita akan berlanjut
Saudara, jangan beranjak dulu, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Jelang malam. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda, Saudara. Sebuah video menunjukkan ledakan yang terjadi di kota Isfahan, Iran. Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut. Dalam rekaman amatir terlihat serangkaian ledakan diikuti kebakaran besar. Amerika mengklaim telah melakukan serangan gabungan terhadap depot amunisi utama di Isfahan. Isfahan adalah rumah bagi pangkalan udara militer Badr. Sebelumnya, Presiden AS
Donald Trump mengancam akan menghancurkan sumber daya energi dan infrastruktur vital lainnya di Iran. Garda Revolusi Iran menyatakan kembali meluncurkan serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat dan Israel. Dalam gelombang serangan ke-88 ini, Garda Revolusi Iran mengklaim rudalnya berhasil menghancurkan kapal kontainer milik Israel di perairan tengah Teluk Persia. Iran juga mengklaim berhasil merusak 2 radar milik Amerika Serikat di Kuwait lewat serangan drone mereka. Sementara di Yerusalem, sirine berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama sebulan ini telah menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Houthi mendukung Iran, ikut menembakkan rudal dan drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara Turki melaporkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah masuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan rudal NATO. Rudal-rudal Iran melesat di langit Tel Aviv dan tepi barat dalam 2 rentetan serangan yang berbeda. Sementara Israel menyatakan serangan rudal tersebut berasal dari Iran. Tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau korban jiwa dalam serangan yang terjadi dalam waktu sekitar 30 menit ini. Rudal-rudal Iran juga kembali menghantam kompleks pengolahan dan penyimpanan minyak Israel di Haifa, Senin waktu setempat. Israel mengklaim sejumlah rudal berhasil dicegat, namun pecahannya tetap mengenai fasilitas tangki dan penyulingan minyak Israel di wilayah itu. Rekaman video menunjukkan sebagian kilang minyak Bazan terbakar dengan kepulan asap membumbung tinggi. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel. Dan saudara, di tengah perang panjang, Donald Trump tebar ancaman menyasar fasilitas umum di Iran. Dan apakah ini bentuk frustasi Trump di tengah makin meluasnya tekanan yang juga datang dari warganya sendiri? Saya masih bersama dengan pakar dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati lewat sambungan Zoom. Bapak masih bersama kami, dan juga ada wartawan harian Kompas Antonius Tommy Trinugroho. Mas Tommy, baik, saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, kecaman terhadap Trump atas perang Iran ini makin membesar. Sebenarnya apakah ini bisa dikatakan dapat menyurutkan ambisi Trump hingga ingin kuasai minyak Iran? Atau bagaimana, Pak Agung? Oh ya, mungkin bukan soal kuasai minyak Iran ya, tapi soal posisi Iran sebagai ancaman terhadap Israel. Jadi sebetulnya yang dia bela itu adalah Israel atau kepentingan Israel. Di soal minyak mungkin tidak langsung ya, tentu kalau ada bisa untung di situ ya bisa. Jadi apa yang terjadi dalam situasi saat terakhir ini adalah sebagai krisis legitimasi daripada hegemon. Sebagai contoh ya, itu selama puluhan tahun Amerika, Israel itu dipasok dengan common sense bahwa militer daripada mereka tidak terkalahkan dan setiap perang akan berakhir cepat dengan kemenangan mutlak di shock and awe ya. Namun gelombang aksi 8 juta orang di seluruh Amerika Serikat ini serta ribuan di Tel Aviv ini adalah menunjukkan bahwa rakyat mereka mulai menyadari adanya kebohongan ataupun ketidakbenaran di dalam narasi yang disampaikan melalui media massa. Jadi fenomena ini mencerminkan ketakutan akan adanya atrisi nasional, bahwa rakyat melihat fakta bahwa setelah 1 bulan perang ekonomi mulai berdarah, harga mulai meroket, dan yang paling mematikan adalah berita-berita yang baru muncul belakangan tentang adanya ternyata ada kematian yang dialami oleh warga Amerika, kematian oleh warga Israel, kemudian hancurnya simbol-simbol seperti pesawat AWACS, ada pesawat
F-15 jatuh, ada pesawat-pesawat lain yang jatuh, dan khususnya di Israel adalah kegagalan dari negara Israel itu memberikan rasa aman. Bila setiap berapa jam ada sirene, ada alarm yang membuat mereka tidak bisa bekerja dengan tenang, dan sudah mulai ada eksodus atau beperginya orang-orang dari Israel yang kembali. Dan khususnya banyak dari mereka yang kembali ke Eropa, yang kembali ke Amerika. Dan begitu sampai di Amerika atau Eropa, mereka memberikan testimoni bahwa apa yang terjadi sesungguhnya, dan ini menimbulkan gelombang kemarahan atau gelombang rasa tidak percaya, karena banyak dari orang Israel itu adalah punya dual kewarganegaraan. Bagian besar dual dengan Amerika, tapi juga dual kewarganegaraan dengan mungkin Rusia dan lain sebagainya, yang menimbulkan timbulnya melalui media sosial mestinya dengan cepat tersebar bahwa yang terjadi sesungguhnya tidak seindah yang dibayangkan atau yang tidak diceritakan oleh media-media Israel atau media-media di Amerika. Jadi ini adalah rakyat sudah mengerti bahwa ini bukan untuk kepentingan Amerika, dan untuk itu maka mereka merasa perlu turun ke jalan dan memastikan bahwa Trump tidak seenaknya lagi seperti raja yang menentukan mau kemana pergi, karena harus ada batasan-batasan konstitusi yang membatasi wewenang dia, dan juga harus dibatasi juga oleh para senator di Kongres yang ternyata tidak membatasi karena memang mereka semua berada di bawah pengaruh daripada lobby Yahudi yang sama. Pak Agung, berarti kalau misalnya seperti ini, apakah bisa dikatakan Trump sudah mulai kehabisan peluru atau bagaimana, Pak Agung? Ada hal lain ya, jadi yang dilihatnya adalah satu adalah tindakan Trump terhadap luar negeri, terhadap Iran, dan satu lagi adalah di dalam negeri. Di dalam negeri sendiri, masyarakatnya itu memang sudah mengalami punya anggapan, punya persepsi. Semua sepakat bahwa Amerika adalah istimewa. Di Amerika memiliki dia berbeda. Dia boleh, dan dia adalah negara di mana punya tujuan mulia, yang mana mewakili hal yang baik dan di luar itu hal yang buruk. Jadi ini dimulai dengan mereka bersama-sama sudah mendapatkan informasi dan percaya informasi benar atau meliputi bahwa Iran itu adalah negara yang buruk atau pihak yang buruk. Namun masalahnya sekarang adalah justru setelah berjalan sampai sebulan, orang-orang kan sudah mulai menyelidiki apakah betul seburuk itu. Justru malah seperti halnya juga terjadi dengan perang-perang lain saat Amerika berperang dengan negara lain, maka orang mulai menyelidiki. Ternyata mereka mendapatkan bahwa terlepas dari apa yang diberitakan di media massa, ternyata Iran tidak seburuk itu. Mereka baru tahu kalau Iran itu, jadi ada hal-hal yang baru mereka ketahui. Kalau tadinya Iran diketahui lewat media massa dengan labeling, dengan framing, dengan agenda setting, sekarang mereka melihat sendiri, mereka menemukan bahwa tidak seperti, dan mereka karena orang terdidik, mereka mencari duduk perkara, dan akhirnya baru tahu bahwa duduk perkaranya tidak ada kaitan dengan Amerika, karena Amerika itu tidak dalam kondisi diserang, Amerika tidak runtuh negaranya, Amerika tidak mau dihancurkan, Amerika tidak ada satupun rencana daripada Iran untuk merusak, mengganggu atau menghalangi Amerika, dan baik-baik saja. Cuman asumsi bahwa dulu setiap Jumatan menyebutkan ada mati untuk Amerika, mati untuk Israel, tapi kan itu cuma ucapan yang dengan dibatas sedikit saja sudah terbukti bahwa itu tidak ada kaitannya dengan serangan langsung ke Amerika. Kemudian isu-isu seperti kalau dulu ada isu bahwa ini menyerang Israel, teroris, Hezbollah, masalah itu. Tetapi kan selama setahun ini juga, selain itu juga masyarakat Amerika sebagian sudah melihat bahwa tindakan bela dirinya kok sampai genosida. Nah itu juga membuat tidak percaya masyarakat Amerika terhadap tujuan pemerintahan Amerika saat ini oleh Trump, dan juga sudah terefus di media massa bahwa ternyata bahwa tidak disetujui ini penasihat militernya dan juga penasihat intelijen tidak setuju akan acara ini. Dan yang paling fatal adalah salah satu tokoh MAGA yaitu Joseph Ken ini dengan terbuka menyatakan bahwa sebetulnya Iran itu tidak ada masalah dengan nuklirnya, dan bahwa ini adalah presiden tidak mendapatkan input yang benar dan mengambil keputusan tidak berdasarkan data intelijen. Bayangkan seorang yang membela utama Trump di MAGA, Joseph Ken, seorang pahlawan perang, patriot Amerika, keluar dari jabatan dan menyatakan ke masyarakat bahwa pemerintah merasakan hal yang tidak benar. Itu membuat akhirnya tidak perlu nunggu 2,5 tahun seperti perang Vietnam. Ini cukup dalam 1 bulan saja masalah sudah turun ke bawah 8 juta, dan itu ya yakin akan menambah banyak lagi pada saat
mereka mulai merasakan harga minyak sudah naik loh. Ini kalau gasolin itu naik $1, kemudian diesel naik $2. Padahal harga gasolin kan cuma $2,8, sekarang menjadi $3,8. Diesel harganya segitu naik tambah $2. Bayangkan kalau diesel naik, semua angkutan di Amerika kan menggunakan truk-truk yang besar itu, truk ya, ataupun kontainer-kontainer besar, itu kan harganya jadi naik semua karena biaya untuk bayar BBM-nya sudah hampir meningkat 2 kali lipat. Oke, saya ingin ke Mas Tommy. Mas Tommy, melihat mungkin yang dikatakan oleh Pak Agung tadi mungkin ya, mungkin Trump sendiri mungkin bisa dikatakan sudah ada tekanan dari dalam negeri. Itu bagaimana melihatnya dengan eskalasi perang saat ini? Apakah mungkin ini sudah semakin dekat dengan akhir dari peperangan atau bagaimana Mas Tommy sebenarnya? Saya ingin mengungkapkan beberapa fakta yang menarik ya. Jadi Menteri Perang ini atau dulu Menteri Pertahanan Hegseth ini sudah mengatakan bahwa pada prinsipnya itu sudah ada regime change. Nah itu kan klaim ya artinya. Nah lalu kemudian dia menekankan bahwa Amerika ini sekarang fokus untuk mengakhiri perang. Itu berarti memang seperti itu. Cuma pengertian fokus mengakhiri perang ini tentu tafsirnya banyak. Karena ada beberapa juga Trump mengutarakan ancamannya untuk menyerang Hawk Island ya, tempat industri migas Iran, 90% ekspornya berasal dari sana. Jadi sembari kemudian ada upaya diplomasi juga tentunya seperti biasa dilakukan oleh Trump, juga ada tekanan-tekanan militer, ancaman menyerang Hawk Island dan sebagainya gitu ya. Jadi ini situasinya memang Trump tampak tertekan. Dalam negeri saja tadi sudah dikatakan Pak Agung ada kenaikan harga gasolin terakhir sudah $4 Pak per galon ya, itu berarti tinggi sekali, itu tertinggi sejak 2022 sudah tinggi sekali, dan itu jelas tekanan luar biasa karena yang teriak pertama masyarakat banyak kan. Lalu hal lainnya adalah tekanan dari negara-negara di dunia yang sekarang pun sudah mulai kesulitan karena tanker-tanker yang dulu sempat melewati Selat Hormuz sekarang mungkin sebagian sudah sampai, dan kalau udah sampai, lah yang lanjutannya belum sampai-sampai kan, kurang lebihnya gitu. Nah itu yang kemudian harus dilakukan upaya penghematan dan sebagainya. Itu pun juga sudah memberikan tekanan juga pada Trump. Anda yang mau mulai perang ya harusnya Anda yang ngurus ini sampai tuntas gitu ya. Karena itulah kemudian kita harus melihat bagaimana akhir perang itu dilakukan. Kita berharap semoga negosiasi atau mediasi yang dilakukan Pakistan bisa cukup berlangsung dengan baik gitu ya. Oke. Melihat dari rencana mungkin negosiasi yang mungkin akan ditengahi oleh Pakistan, sebenarnya Mas Tommy apakah memang masih diperlukan negosiator dari negara-negara lain mungkin untuk lebih memastikan bahwa ya berdamai seperti itu? Ya, cuma untuk bicara berdamai pertama memang perlu ada dukungan dari beberapa negara lain, tapi saya melihatnya agak sulit karena salah satu tuntutan yang disampaikan oleh Amerika itu kan Iran menghentikan produksi balistiknya, sedangkan bagi Iran memproduksi balistik itu hal yang penting, selain itu berkaitan dengan kedaulatan juga itu senjata ampuh dia untuk bertahan. Cuman kita tidak tahu bagaimana karena ada banyak negara yang akan terlibat dalam negosiasi itu, tentunya di situ ada take and give juga, tapi seperti apa akhirnya itu kita juga belum bisa memastikan bagaimana akhir dari mediasi tersebut. Oke. Saya akan kembali ke Pak Agung. Pak Agung, tadi mungkin seperti dikatakan oleh Mas Tommy bahwa kata damai itu mungkin sepertinya masih agak jauh, apalagi mungkin Trump hingga saat ini masih mengeluarkan ancaman-ancaman seperti itu, Pak Agung. Dan ancaman Trump terhadap akan menyerang fasilitas umum di Iran, ini sebenarnya bisa dituding sebagai kejahatan perang atau tidak, Pak Agung? Dari awal tindakan serangan oleh Trump dan Israel dan Amerika sudah kejahatan. Itu kategorinya kejahatan perang kalau kita mengacu pada pengadilan perang di Nuremberg dan di Tokyo pada Perang Dunia Kedua. Kejahatan yang paling besar di sana dinyatakan oleh hakim bahwa menyerang dengan tidak memberikan tanda-tanda atau isyarat terlebih dahulu. Itu hukuman kepada contohnya seperti yang menyerang di Pearl Harbor itu ya, di Pelabuhan Mutiara di Hawaii itu hukuman mati semua itu. Karena itu kejahatan perang. Jadi illegal war, itu unjust war, perang tanpa justifikasi. Kemudian setelah itu dalam pelaksanaan penyerangan itu harusnya ada perlindungan kepada penduduk ya, dan itu sudah seperti tidak peduli. Yang penting dia membunuh sasarannya,
Kemudian sama seperti Israel lah ikut-ikutan dengan collateral damage tidak dihitung. Amerika biasanya penuh dengan meskipun mungkin pura-pura moralitas, kalau dia menyerang dia akan menghindari menghindari sasaran collateral damage. Lebih bagus dia sasarannya tetap hidup selama collateral damage tidak jadi. Contohnya bila ada suatu hanggar atau rumah, ada seorang yang mau dibunuh pimpinannya, tapi kemudian ada serombongan anak-anak masuk, mungkin berkunjung ke situ, itu biasanya dibatalkan. Itu harusnya seorang jenderal Amerika atau itu. Tetapi sekarang tidak. Jadi karena untuk membuat mereka tidak ada dilema psikologikal atau dilema leadership, mereka menyerahkan kepada AI untuk menentukan itu. Akibatnya dalam menentukan itu targetingnya dilakukan oleh komputer, oleh artificial intelligence, akhirnya dilaksanakan lah. Akhirnya contohnya seperti membunuh Ali Rasenjani yang sekretaris Dewan Keamanannya itu pada saat dia tewas atau meninggal itu 50 orang meninggal juga ikut sama dia, yaitu keluarganya dan tetangga-tetangganya. Itu kan suatu hal yang sudah melewati melanggar etika Amerika sendiri, karena conduct of battle, jadi peraturan perang Amerika adalah bagaimana caranya menghindari dapat mungkin korban collateral damage. Ini malah tidak. Jadi sudah ikut-ikutan dengan Israel yang tidak peduli, pokoknya tercapai korban yang lain itu adalah hal yang bisa diampuni. Nah itulah masalah yang ditimbulkan Amerika ikut-ikutan seperti Israel menentukan dengan AI. Jadi terjadinya pembunuhan besar-besaran, genosida segala macam. Mereka nggak merasa genosida kenapa? Saya udah diserahkan kepada AI. Jadi seolah-olah nurani daripada pengambil keputusan tidak, padahal tanggung jawab mereka sebagai pengambil keputusan bahwa itu ini. Dan kemudian juga dalam melaksanakan ini mereka itu juga mereka bertanya soal kejahatan. Ya, itu adalah sangat ilegal itu. Tindakan yang sangat ilegal, tindakan yang melanggar daripada semua peraturan norma berperang, bertempur. Dalam norma berperang, bertempur, kita harus melindungi masyarakat sipil. Masyarakat sipilnya bagaimana? Dan juga di dalam aturan ini, kalau musuhnya tidak mengancam, atau ini, ya tidak dikejar-kejar. Sekarang kan seperti seolah-olah assassination atau pembunuhan orang-orang yang terkait itu kan kayak dikejar-kejar, dibunuhi, itu kan sesuatu hal yang sangat barbarik ya, yang tidak akan terbayangkan lakukan. Tapi begitu Israel melakukan, itu menjadi norma biasa dan Amerika juga ikutan. Itu kan suatu hal yang nggak bisa dibiarkan. Kalau dunia berjalan dengan cara seperti itu, apa gunanya kita punya aturan regulasi? Apa gunanya kita punya international law? Apa gunanya kita melakukan conduct of battle, banyak perlaku bertempur? Itu tidak ada. Jadi memang sudah waktunya Amerika tidak bisa diberikan kesempatan lagi untuk menjadi pemimpin dunia. Karena memang dia sangat tidak layak dan tidak mampu menegakkan aturan, melanggar aturan demi kepentingan. Karena meskipun juga hegemoni atau unipolarisme itu menuntut persyaratan dia bisa menjaga atau mematuhi peraturan yang disusun sendiri. Harus berlaku sebagai negara yang beradab, bukan negara yang biadab. Yang dengan memberi label teroris, langsung bahwa bila dia teroris, maka dianggap teroris, maka perilaku kemanusiaan tidak berlaku. Karena itu juga tidak berlaku bagi keluarganya atau yang lain. Itu sama sekali tidak bisa dibenarkan kita tutup mata seperti ini. Hal-hal seperti ini harus dihentikan. Dan juga terbukti tadi kan saat kita membahas soal pasukan PBB, mereka sudah sampai level di mana pasukan PBB sudah tak bernilai lagi. Karena berada di dekat tempat teroris, berarti kalau dia ditembaki, jadi sah. Kenapa? Karena dia kelihatannya berdiri dekat teroris. Itu kan nggak bisa seperti itu. Ini udah nggak benar sekali dan sudah sangat mendistorsi kemanusiaan kita dan bagaimana kita sebagai manusia berperilaku dalam dunia yang beradab. Dan ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa Amerika Serikat hingga saat ini mungkin tidak mendapat dukungan dari sekutunya, betul Pak Agung? Oh iya, karena gini, Amerika tuh jadi pemimpin dunia kenapa? Betul dia punya banyak kesalahan, dia mengebom bom nuklir ini, tetapi pada saat itu dia menawarkan sesuatu yang lebih baik dalam tanda petik seolah-olah daripada blok sosialis yang kelihatan kejam, kelihatan lebih berani, lebih tidak berkemanusiaan dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika dengan segala macam aturan-aturan regulasi dan kondak bertempur.
Namun ternyata tawaran itu berbentuk namanya liberal idealisme liberal, bahwa orang-orang itu lebih bagus mereka berkumpul bersatu dalam organisasi PBB, kemudian organisasi, makanya kenapa markas PBB ada di Amerika ya, dipindah dari Eropa, kemudian setiap orang bisa mendapatkan hak sebagai anggota PBB, tapi sekarang belakangan ada beberapa diplomat nggak boleh masuk PBB, dan itu diam aja dunia, kemudian ada yang ditahan karena ini padahal dia adalah mendapat kebahan diplomatik, nggak dihargai. Kemudian setelah itu nanti membangun organisasi WHO, UNICEF, semuanya yang jadi anggota dapat suara yang sama. Dan Amerika karena sebagai pembayar terbanyak dapat kelebihan, dapat prioritas sehingga dia tetap berniaga juga meskipun setara suaranya dapat kelebihan. Itu menguntungkan Amerika bertahun-tahun sampai berhasil runtuhnya Uni Soviet, kemudian jadi unipolar. Tapi ternyata belakangan dengan orang semacam Donald Trump itu menyadari betul juga bahwa ternyata liberalisme ini dibajak oleh orang lain, sehingga liberalisme untuk memastikan dunia itu. Jadi gini, liberalisme itu menawarkan persamaan, tetapi ternyata dalam liberalisme itu ada juga kubu garis kerasnya yang sangat liberal, dan kalau tidak liberal akhirnya orang liberal biasa dianggap tidak liberal kalau dia dikasih batasan baru. Kalau tadinya liberal itu adalah demokrasi, saling menerima, saling ini. Sekarang liberal ditambah LGBT. Kalau tidak setuju LGBT, kamu kurang liberal. Berarti kamu termasuk golongan orang yang tidak masuk di dalam. Nah, dan itu masuk ke program USAID, program yang dititipkan orang Demokrat ya, atau pemerintahan Obama dan Biden. Kemudian, nah ini menjadikan masalah juga. Karena apa? Karena negara Eropa, negara Barat, ternyata prinsip-prinsip LGBT sebagai bisa diterima ini menimbulkan kerawanan sosial. Ada orang-orang yang gendernya nggak jelas menjadi perwira tinggi, menjadi hal-hal yang buat masyarakat konservatif jadi terganggu. Itulah alasannya kenapa Trump langsung memutus LGBT tidak bisa diterapkan. Ini tidak benar, sudah tidak secara moral nggak benar. Gini itu oke lah bikin itu ya. Namun yang terjadi adalah sudah kerusakan terjadi. Sebagian masyarakat Barat bahkan sudah merasakan gay pride lah segala macam yang jelas membuat mereka tidak ada male pride, tidak ada woman pride, adanya malah gay pride dengan segala macam, dan itu membuatkan menjadi anak-anak menjadi tidak hanya gendernya, tidak hanya laki perempuan, ada gender lain. Membuat kerusakan terjadi adalah membuat ada sebagian orang memilih untuk tidak menikah, memilih untuk tidak memproduksi anak, atau memilih untuk hidup dengan sesama jenis, mengakibatkan negara-negara Barat kan jadi kekurangan tenaga kerja, hidupnya menjadi struktur berbeda, dan akibatnya harus ngimpor orang, harus ilegal imigran masuk, akhirnya jadi kacau kan negara, karena akhirnya sama Trump ditegaskan ini harus balik lagi, nggak ada lagi itu kemarin yang liberal, tapi kan kerusakan sudah terjadi. Nah, negara yang biasa liberal ini sekarang berhadapan dengan Trump yang balik ke realis, jadi lawannya liberal itu realis. Masalahnya Trump bukan realis internasional. Kalau fase pertama pemerintahannya, dia masih ada aturan internasional. Oke. Begitu fase kedua, dia isolasionis. Akhirnya nggak ada itu aturan dibubarkan, saya dibubarkan, saya keluar dari PBB, anggota PBB. Kemudian setelah itu dia satu persatu diancam. Hubungan saya dengan Indonesia, kamu kena 30%. Dengan India. Jadi setiap negara dikasih beban itu yang menunjukkan bahwa dia tidak mengakui aturan lama mengenai World Trade Organization, dia pakai aturan baru untuk negosiasi. Nah, ini bukan masalah juga, akhirnya hubungannya jadi jelek dengan negara-negara Eropa dan sebagainya, yang terbentuk memang dunia baru yang setelah Perang Dunia Kedua sekarang jadi dunia lama, dan Trump ingin menciptakan dunia yang lebih baru lagi. Namun tentu ini hanya menurut dia, tapi sesungguhnya dia tidak bisa merubah tatanan dunia yang super baru dengan tidak merubah, harusnya dia perbaiki dunia lama, tidak, dia mungkin rubah menjadi dunia baru. Namun sayangnya dia tidak memiliki anak buah atau staf-staf yang cukup memadai, dan dia tidak mengikuti nasihat dari anak buahnya. Akibatnya ya jadi Amerika kondisinya sekarang dia rontok menjadi tidak negara paling utama di dunia lagi, tapi mulai turun ke bawah dan mungkin akan disalip oleh negara lain ya China dan Rusia untuk di dalam dunia yang sudah multipolar. Baik, Mas Tommy, melihat apa yang mungkin dikatakan oleh Pak Agung, mungkin Amerika sekarang sudah tidak bisa dikatakan seseram dulu ya, mungkin bisa disalip oleh Cina atau mungkin Rusia. Ini apakah bisa menjadi pertanda bahwa ini saatnya
saya berhenti mungkin dari Trump sendiri terkait dengan perang yang terjadi saat ini? Atau bagaimana Mas Tommy? Iya, pertama kalau kita lihat apa yang dilakukan Amerika Serikat ini sebenarnya juga salah satu fenomena yang disebut fenomena great powers ya. Jadi dunia kan ada juga di analisis tuh, ada great powers, ada middle powers, ada small state gitu ya. Great powers itu negara yang memang kemampuan ekonomi dan militernya itu jauh di atas negara-negara yang lain. Nah, ciri great power itu memang dia tidak atau mengabaikan aturan karena dia bisa bertindak seenaknya gitu ya, seenaknya gitu. Entah itu dengan secara militer maupun secara ekonomi. Sedangkan negara-negara middle power seperti Indonesia, Australia, Kanada dan lainnya itu butuh kerjasama internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dan memang salah satu ciri great power yang apa yang dilakukan Amerika. Lalu apakah Amerika akan memudar? Mungkin bahasanya bukan memudar atau apa, tapi sekarang sudah tidak ada lagi negara yang bisa full unilateral seperti tidak lama setelah Uni Soviet runtuh. Karena sekarang juga ada Cina yang secara strategik bersaing dengan Amerika. Strategic rival, artinya rivalitas yang bersifat strategik karena bersifat multidimensi. Ekonomi, perdagangan, teknologi, militer. Lalu kita lihat juga sebenarnya kenal juga perang yang terjadi sekarang di Timur Tengah itu jelas akan melemahkan Amerika untuk menjaga kawasan Pasifik ya, Asia Pasifik, Asia Timur. Sedangkan di situ ada Cina. Cina juga membangun kekuatan militernya terutama di Laut Cina Selatan yang juga bersinggungan dengan wilayah Asia Tenggara. Itu sebenarnya bagian dari untuk menjaga wilayahnya karena Laut Cina Selatan tentunya penting bagi Cina memastikan pasokan energi maupun juga dalam menghadapi serangan dari luar. Lalu juga di Eropa ada Rusia. Jadi sebenarnya ada 3 kekuatan cukup besar saat ini. Tentunya ada Amerika, kemudian ada Cina dan sekarang ada Rusia. Masing-masing memiliki front sendiri. Cina frontnya adalah di Asia Timur, ada Taiwan, kemudian Rusia juga ada front di Ukraina gitu ya. Nah, ketika Amerika fokus pada Timur Tengah, kemudian bagaimana dia akan seandainya tiba-tiba Cina melakukan tindakan katakanlah seperti mengambil alih Taiwan gitu ya. Tentunya itu akan tidak mudah bagi Amerika untuk merespon. Atau bagaimana nanti Amerika membantu Eropa dalam kelanjutan perang Ukraina. Disinilah kemudian dilihat bahwa sebenarnya unilateral seperti yang dulu sudah tidak ada lagi. Sebenarnya setidaknya sudah ada beberapa negara yang cukup besar yang berperan dalam dunia ini. Ada Cina, kemudian ada Amerika, dan di bawah keduanya adalah Rusia gitu ya. Lebih kurangnya seperti itu. Oke, Mas Tommy, sebenarnya kan ada yang menarik. Dikatakan bahwa di sini Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt ini mengatakan Amerika Serikat akan bertindak sesuai dengan hukum, angkatan bersenjatanya. Sementara di sisi lain, Trump sendiri itu masih menebar ancaman. Melihat dari kedua, mungkin dari Sekretaris Persnya sendiri dan juga Trump sendiri, mungkin tidak ada pembicaraan bahwa ingin satu suara seperti itu. Sebenarnya, apakah bisa dikatakan bahwa internalnya sendiri di Amerika Serikat itu mungkin sedang goyah, Mas Tommy? Sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah apalagi apa yang disampaikan pada publik itu bisa sangat berbeda atau setidaknya penuh tafsir. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Amerika secara umum memang itu adalah prinsip tindakan unilateral, bukan multilateralisme, dan itu adalah ciri great power. Dan kemudian apa yang disebut hukum, nah itu dia mungkin bisa didiskusikan juga apa yang disebut hukum internasional tuh ya menjadi kita lihat itu menjadi tidak ada. Itu yang sebenarnya tantangan bagi negara-negara menengah seperti Indonesia, Australia, Malaysia dan sebagainya. Bagaimana memastikan agar organisasi multilateral cukup kuat sehingga tidak ada lagi negara-negara yang bisa seenaknya gitu ya. Negara-negara dengan kekuatan yang besar gitu ya. Ini tantangan saat ini sebenarnya. Oke, Pak Agung, ini kan disebutkan memang seperti yang mungkin saya tadi sampaikan ke Mas Tommy bahwa disebutkan oleh Leavitt, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat ini akan selalu bertindak dalam batasan hukum. Namun kalau misalnya memang sudah diberikan, let's say, mandat atau mungkin perintah dari Trump, batasan hukum seperti apa yang mungkin yang harus diikuti oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk terus melakukan perang, Pak Agung? Oh ya, itu kata-kata itu tuh dasarnya apa? Semua isinya tuh udah tidak melanggar hukum. Hukum apa yang dimaksud? Pada saat Presiden mengatakan
Saya tidak percaya pada etika aturan internasional, yang saya percaya ada nurani saya sendiri. Itu kata-kata Trump. Dan itu sudah dipraktekkan oleh dia dengan berbagai perintahnya yang jelas, perintah-perintah yang melanggar hukum, yang melanggar daripada pembatasan diberikan anak buahnya untuk kepentingan dia. Dan sekarang itu adalah mentok, menghasilkan sesuatu yang menimbulkan kemacetan bagi apa yang dia ingin kerjakan. Dan tiba-tiba ingin kembali ke hukum. Itu kan ada batas untuk gini ya. Memang kekuatan adidaya, great power itu, tetapi dia ada batasnya. Pada saat dia ingin mengajak orang lain, jadi gini, great power itu dia menjadi pemimpin dari negara-negara lain, itu harusnya. Kecuali great power yang isolasionis. Nah, dalam great power dalam dunia yang internasional, dalam hubungan antar negara, dengan hubungan antar organisasi, maka dia harus membentuk jadi panutan. Untuk menjadi panutan, maka dia harus ada serangkaian peraturan yang harus dia menjadi contoh dalam tindakan, dalam penegakan. Jadi penegakan bagi semua orang dan bagi dirinya sendiri, dan ikut aturan dengan mungkin melanggar sedikit-sedikit tidak masalah ya. Dan tahu pelanggaran besar nanti ada cara untuk meng-covernya mesti ada. Tetapi kalau pelanggaran yang disengaja dan berulang dan menunjukkan tidak ada etika untuk mengikuti aturan tersebut, maka itu akan menimbulkan pembangkangan ataupun penolakan dari negara-negara yang dipimpin dia. Dia akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin. Karena sebagai pemimpin, dia sudah menegakkan aturan dan dia menunjukkan aturan itu dipatuhi. Tapi bagaimana dia bisa meminta orang lain mematuhi aturan kalau dia sendiri menyatakan aturan itu tidak layak diikuti sama dia? Contohnya, Amerika selalu mengikuti namanya istilahnya adalah perkecualian. Dan bahasa Inggrisnya apa saya lupa, namanya perkecualian. Nah, dengan perkecualian itu dia banyak hal bisa dikecualikan dari dia, tapi tetap ada batasnya. Perkecualian itu tidak membuat dia jadi bebas membunuh orang, mengejar-kejar orang, tidak. Perkecualian itu mungkin membuat dia bisa melewati ruang udara tanpa minta izin, atau mungkin dia tidak mengetok pintu untuk masuk, itu perkecualian. Tetapi begitu perkecualian yang melanggar prinsip-prinsip dasar utama seperti konflik bersenjata antar negara, melaksanakan serangan tanpa memberitahu, atau melaksanakan hubungan diplomasi berunding dengan perundingan dengan tahap tidak ada macet sama sekali, tiba-tiba dirubah jadi menyerang, itu ada batasnya. Mungkin sekali orang maklum, 2 kali, tapi itu sama saja dengan menggerogoti leadershipnya. Karena orang akan berpikir, kalau dia bisa berbuat begitu pada orang lain, tentu dia bisa berpikir pada saya. Negara-negara itu, meskipun sak internasional, sak liberal-liberalnya negara, pasti punya insting untuk bertahankan kepentingan nasionalnya. Dia akan kembali ke realis, pasti ada sisa realis dalam dirinya, dan untuk realis itu, demi kepentingan mereka, makanya Eropa menolak membantu dia. Australia menolak membantu dia, Asia Timur menolak membantu dia. Kenapa? Karena ada batas yang bisa diikuti, ada batas yang bisa diikuti. Dan pada saat Trump melewati batas itu, sehingga orang lain yang harusnya mengikuti dia mau tidak ikut, maka dia akan jadi pemimpin yang kehilangan taring, yang tidak dihargai. Bayangkan seorang pemimpin yang bisa dengan sengaja pemerintahnya memberi izin pada yang diberi sanksi seperti Rusia, karena daripada nanti harga minyak naik terus, bagus Rusia biarkan jual minyaknya sehingga harga minyak menjadi tidak terlalu naik tinggi, memberi izin kepada musuhnya Iran yang sedang ditekan, tapi Iran bisa dengan bebas keluarkan minyaknya dari Selat Hormuz dan tanpa gangguan agar harga minyak tetap terjaga. Itu kan berarti sudah tidak ada wibawa, sudah tidak ada leadership, sudah tidak ada kepemimpinan, dan sudah tidak dianggap. Yang membuat Amerika seperti ini ya dia sendiri, karena dia melewati batas yang harusnya dia tetap patuhi, dan pada saat dia ingin menerapkan orang lain sudah tidak mau mengikuti dia karena batas itu sudah dilewati. Ini semua adalah akibat dari, dalam tanda petik, Trump sendiri yang membawa Amerika mempercepat runtuhnya atau mempercepat berkurangnya kekuatan nasional dari Amerika, yaitu diplomasinya menjadi berkurang, kemampuan informasionalnya menjadi buruk muka, capek dibelah, militernya menjadi babak belur, kehabisan banyak persediaan yang harusnya membuat dia tetap kuat di belahan seluruh dunia. Dan terakhir secara ekonomi, dia tidak mampu untuk mengendalikan ekonomi, dan sekarang saat ini justru malah memberi power kepada orang yang ditindas dia, sehingga orang yang ditindas dia itu membalas dan ganti. Jadi persis kayak orang ada suatu terminal, ada seorang preman, kemudian dia mukulin seorang anak kecil atau anak muda membalas
dengan menggunakan alat sehingga kita tersandung. Akhirnya anak muda ini jadi penguasa yang sekarang menentukan berapa tarik pajak di situ dia. Seperti ini persis. Ternyata yang perumpamaan di tingkat stasiun terminal mengenai soal preman itu dibawa ke dunia internasional. Akhirnya sebagai great power, Amerika dengan segala kelengkapan senjatanya masih mampu menghajar semua dengan kecanggihannya, bisa membunuh dengan banyak, dengan efisien. Ternyata ada batasnya pada saat yang dilawan itu membalas dengan cara yang inkonvensional yang membuat kita tidak bisa membalas lagi dan kita menjadi berkurang di bawahnya, berkurang kemampuannya, berkurang semua yang harusnya kita miliki sebelum perang sekarang kehilangan atau berkurang. Yang terjadi. Baik, perbincangan kita masih sangat menarik, Pak Agung dan juga Mas Tommy. Namun kita harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan beranjak dulu, tetap di Breaking News Kompas TV.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara masih bersama dengan Pak Agung Sasongkojati dan juga Mas Tommy. Saya ingin ke Mas Tommy terlebih dahulu. Mas Tommy, ini kan yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini kan, atau Trump bisa dikatakan selalu ingin mengadakan diskusi untuk melakukan diskusi dua arah lah dengan Iran itu sendiri. Namun Iran sendiri masih menolak. Dan terkait dengan hal tersebut, Trump ini terus mengancam akan menyerang fasilitas energi seperti itu. Ini bagaimana sebenarnya? Apakah memang bisa dikatakan Trump ini memang benar-benar ingin mengakhiri perang, ataukah memang dari Irannya sendiri juga selama masih memiliki senjata masih akan terus menghadapi Amerika Serikat, Mas Tommy? Ya, jadi dalam perkembangan terakhir kan intinya Amerika juga sudah kewalahan dengan perang ini dan ingin mengakhiri perang ini. Tapi tentu dengan cara yang dia inginkan. Lalu karena itu satu sisi pihak Amerika mendorong agar ada pembicaraan, yaitu melalui Pakistan, dan ini juga dalam perkembangan terakhir juga Menlu Iran sudah mengakui ada komunikasi, yaitu melalui Pakistan. Tapi dia menolak menyebut itu sebagai negosiasi, tapi sudah ada komunikasi. Nah, artinya ada upaya seperti itu. Tapi pada satu sisi Amerika juga menerapkan tekanan-tekanan melalui ancaman-ancaman untuk menyerang Pulau Kark dan melakukan ancaman lainnya. Jadi artinya satu sisi ingin melakukan diplomasi, tapi satu sisi menyiapkan semacam penggebuk ya. Kalau kamu tidak mau, ini akan saya gebuk. Dan itu beberapa kali sudah dilakukan. Salah satunya adalah Venezuela. Itu juga sebelum dilakukan operasi penangkapan Maduro juga ada ada pembicaraan. Lalu juga pada saat bulan Juni tahun lalu ketika Iran juga diserang ya selama 12 hari, itu juga sedang dalam negosiasi. Nah, ini juga mau diterapkan itu. Tapi pesan dari Iran dalam hal ini lewat Menlu Iran adalah Iran menginginkan yang komprehensif. Jadi artinya tidak mau separuh-separuh. Artinya dia mau itu berarti mensyaratkan bahwa ada jaminan keamanan bahwa kami tidak akan pernah diserang seperti ini lagi. Lalu yang kedua, satu sisi Iran juga tidak ingin negosiasi yang akhirnya merugikan negara tersebut. Dan kalau akhirnya negosiasi itu kalaupun negosiasi itu dipaksakan lalu merugikan dia, Iran akan menolak dan siap melanjutkan perang ini. Yang tentunya mungkin secara militer, mungkin perbandingan dan sebagainya, ya mungkin Amerika dan Israel lebih unggul, tapi kita lihat dengan penguasaan Selat Hormuz, lalu apa yang dialami negara-negara Asia, itu kan sebuah tanda petik kemenangan yang cukup besar bagi Iran, bahwa perang yang semula diharapkan Amerika Serikat dan Israel mudah dikontrol gitu katakanlah, ini ternyata kemana-mana. Dan yang menarik juga kemudian sekutu-sekutu Amerika dan yang selama ini selalu membantu itu menolak untuk terlibat langsung dalam perang ini. Ini yang juga menyulitkan Amerika Serikat dalam hal ini Trump. Bahkan Trump sudah mengatakan, negara-negara yang kesulitan dapat minyak karena Selat Hormuz ditutup, silahkan ambil sendiri tanker kalian. Nah, sampai mengatakan seperti itu berarti ada semacam udah jengkel lah mungkin ya, semacam jengkel karena kok padahal kepentingan kalian tuh terganggu, kok kalian nggak mau bantu saya, itu katakanlah seperti itu. Jadi ini situasinya ingin ada negosiasi tapi juga siap menggebuk. Tapi satu sisi Iran juga sudah pengalaman dari perang pada Juni tahun lalu bahwa ya dia harus habis-habisan gitu, karena nggak mau lagi setengah-setengah gitu. Kurang lebihnya gitu situasi. Oke, Mas Tommy, sebenarnya apakah memang bisa dikatakan Pakistan ini benar-benar netral, atau mungkin memang ada dorongan juga dari pihak ketiga terkait dengan Pakistan maju saja sebagai penengah negosiasi antara Iran dan juga Amerika? Atau mungkin kita tidak tahu apakah memang tadi dikatakan oleh Mas Tommy sendiri Iran sudah terlebih dahulu berbicara dengan Pakistan. Apakah mungkin bisa dikatakan berat sebelah atau bagaimana, Mas Tommy? Ini yang menarik kan begini, jadi peran mediator seperti ini dia jelas harus dihormati oleh kedua kubu. Sebelumnya peran itu dilakukan oleh Oman ya, Oman Qatar ya. Tapi kemudian sekarang beralih ke Pakistan karena negara-negara Teluk udah terlibat dalam perang. Kemudian Pakistan memiliki posisi unik karena dia juga pemilik nuklir, sehingga bisa dikatakan Islamic nuclear bomb, bahkan ada mengatakan itu, jadi simboliknya itu. Kemudian dia juga dengan Amerika juga ada kedekatan, dengan Cina dia juga ada kedekatan, tahu juga. Kemudian dengan Iran pun dia
dekat gitu, secara geografis gitu. Dan kabarnya juga komunitas Syiah terbesar di luar Iran itu ada di Pakistan gitu. Jadi memang posisi Pakistan menjadi unik dan dia juga bisa memainkan peran itu dengan baik karena dia bisa menghubungi negara-negara Muslim lainnya untuk bersama-sama mengurusi masalah ini. Itu jadi posisi-posisi seperti itulah, kekhasan itulah yang membuat Pakistan menjadi pada posisi ini. Oke, saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tommy bahwa mungkin bisa dikatakan sebentar lagi, kita tidak tahu lebih tepatnya kapan waktunya akan dinegosiasikan, ditengahi oleh Pakistan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Namun yang ingin saya tanyakan bahwa kita tidak tahu, mungkin Amerika Serikat bisa jadi saat negosiasi bisa dikatakan akan menyerang kembali. Apakah kata-kata yang dikeluarkan oleh Trump bahwa akan menurunkan pasukan darat itu benar adanya, mungkin akan terjadi di masa yang akan datang? Pak Agung masih di mute mungkin ya? Oh ya, maaf. Oke. Jadi saya sendiri melihat bahwa apa yang dikatakan Trump itu seperti akan mengirim pasukan darat. Habis itu beberapa waktu kemudian bilang kita sudah sepakat menuju perdamaian. Habis itu berikutnya lagi bahwa akan menghancurkan tempat-tempat situs energi. Berikutnya lagi ternyata Iran punya hubungan baik dengan kita. Itu saya sih percaya itu ada kaitannya sama pasar bursa valuta pasar saham atau pasar bursa efek atau pasar apapun yang memberi keuntungan kepada kroninya. Satu. Yang kedua adalah untuk namanya strategic ambiguity, membingungkan, menutupi maksud sebelumnya. Pertama, dia tahu bahwa dirinya sudah tidak bisa melanjutkan, epic fury udah gagal lah ini ya, kemudian harus meloncat ke operasi yang lain atau tindakan lain, kemudian tidak bisa mengklaim kemenangan karena ujung dari kemenangan itu hanya menghancurkan sejumlah sasaran, membunuh orang, tapi tujuan utamanya regime change, garda revolusi tidak bubar, uranium tidak masih tetap dipegang Iran, kemudian tidak ada kerusuhan, pemerintah jalan normal, dan masih bisa membalas serta memegang malah mencekek Selat Hormuz di bawah kekuasaannya Iran yang tadinya hanya memiliki 4% dari minyak dunia, sekarang menjadi 20% minyak dunia berada di bawah pengaturan dia. Gitu lah. Nah, yang terjadi adalah pertama Amerika itu kan memang pernah melakukan pada saat perang Vietnam sedang berkecamuk, Saigon belum jatuh, tiba-tiba melakukan hubungan dengan Cina, diplomasi pingpongnya Kissinger. Setelah itu nanti menawarkan Cina yang saat itu sedang membantu perang Vietnam, mari Cina, kamu tetap boleh komunis, kamu tetap boleh mendukung para pemberontak komunis di Asia Tenggara, tapi kamu dagang sama kita ya, ikut masuk World Trade Organization. Cina ya mau aja, karena pada saat masuk itu dia mendapatkan teknologi dan mendapatkan dana modal dari Amerika untuk bangun pabrik-pabrik di mana Amerika bisa mendelegasikan pembuatan beberapa hal di Cina dengan harga lebih murah. Masyarakat Amerika dan dunia untung karena bisa harga lebih murah dari Cina. Tapi kan itu sama saja menggerogoti kekuatan dunia sosialis yang memang menjadi lawannya, karena waktu itu kekuatan ekonomi dunia adalah di barat dipegang Amerika dan timur dipegang Uni Soviet dengan perbedaan sedikit. Tapi begitu Uni Soviet ini dipecah hubungan dengan Cina, yang Cina masuk ke pasar bebas sehingga tidak bisa mengikuti pasarnya dunia sosialis yang mengenal barter barang nanti untuk demi kemakmuran, dan memang makmur juga pas satu Uni Soviet itu makmur ya dengan masih gabung Cina. Begitu terpisah ya tinggal tunggu waktu aja, betul 20 tahun kemudian, nggak sampai 20 tahun kemudian itu Uni Soviet bubar karena kemampuan ekonominya tidak berkembang, tidak kata dengan Cina, dan menjadi selain target ekonomi tidak berkembang juga target daripada subversi dari negara Barat yang menggerogoti negara-negara satelitnya Uni Soviet untuk melawan lah, untuk sepakat bahwa ini harus bubar persekutuan dan tinggal Rusia. Jadi yang terjadi. Oke. Nah,
apa ya? Jadi apa yang dilakukan oleh ini hanya pengulangan daripada sejarah bahwa keputusannya bisa diambil, yaitu bisa bertindak seperti masa itu, yaitu tiba-tiba berbalik kanan mengajak Teheran untuk oke, jadi partner, kamu jadi bisnis dengan saya, kamu bisa menguasai ini, tapi kamu ini nanti kita punya kerjasama bersama, kalau perlu kamu beli senjata dari saya atau beli apa biar diatur sehingga dia bisa tiba-tiba jadi bukan jadi teman tapi jadi, karena kan si Amerika ini kan bisa berhubungan sama Turki dan Yunani yang dua-duanya musuhan kan, dengan Cina dan Taiwan yang dua-duanya musuhan. Jadi itu hal biasa bagi orang seperti negara seperti Amerika itu, jadi bisa menjual kepada keduanya atau bagaimana. Nah sekarang pilihan yang kedua adalah tiba-tiba menyerang. Kenapa menyerang? Karena memang Teheran ini spesial, karena Israel itu sangat tidak nyaman dengan Teheran yang akan menjadi hegemon baru di Timur Tengah. Dan Israel akan, meskipun Israel punya nuklir, tetap nggak ada bandingannya dengan Iran yang nggak punya nuklir. Kenapa? Karena kan nuklir nggak mungkin dipakai, mengancam, memang mau ngajak perang terus kan nggak kan? Nah sekarang mungkin menyerang, cuman masalahnya menyerang di mana? Kita tahu nggak mungkin menyerang Pulau Karam, itu bisa menimbulkan kerusakan, akibatnya orang nggak bisa ngisi bahan bakar sana dan keluar dengan cepat. Menyerang Selat Hormuz di Bandar Abbas, itu bukan masalah juga, Selat Hormuz tertutup, sama juga ruginya. Berarti pilihannya kalaupun menyerang, dia tidak di situ. Maka dia pilihannya akan menyerang di tempat yang menurut saya namanya ada salah satu pelabuhan namanya Cabarah. Pelabuhan Cabarah ini letaknya adalah di tepi di luar daripada Selat Hormuz di Laut Oman, di sebelah tenggara, yaitu daratan daripada Iran yang merupakan provinsi Balochistan. Kalau di Pulau Kars dalam Teluk, kalau Bandar Abbas di mulut Teluk, tapi ini di luar Teluk, kira-kira 500 km di sebelah tenggara daripada Bandar Abbas atau tempat Teheran, itu namanya Cabarah. Cabarah itu adalah pelabuhan samudera di luar dari Teluk Persia, satu pelabuhan. Nah di situ Cabarah itu ada bandara besar atau pangkalan udara besar yang bisa menampung C-17, dan pelabuhannya pelabuhan laut dalam yang bisa menampung kapal-kapal pendarat. Jadi itu sangat ideal didaratkan dengan air landed untuk mendapatkan posisi pendaratan pasukan lintas udara, dan juga pendaratan pasukan marinir merebut tepuan pantai, merebut pelabuhan di situ, dan di sana ada markas RJC yang cukup besar sih, tapi bisa dihancurkan. Dan itu dia setelah itu dia harus buat perimeter, karena daerah itu bukan daerah yang orang-orangnya seperti negara yang lain, karena di situ adalah Balochistan, itu adalah provinsi Balochistan Sunni yang pada tahun 2022-2023 itu berontak terhadap pemerintah pusat karena masalah perbedaan budaya, tekanan, tidak banyak ada kerjaan, kemudian daerahnya memang terbelakang pembangunannya dan memang berbeda, agak didiskriminasi lah, dan juga dikipas-kipasi oleh intelijen asing, Mossad, CIA. Jadi yang tadinya hanya tidak senang dikasih bensin jadi nggak senang. Bahkan sampai tahun 2023 itu pemberontaknya menggunakan senjata NATO melawan. Memang sudah dipadamkan, tetapi kalau bisa mendarat di situ pasukan dengan penduduk yang tidak terlalu anti sama mereka, malah anti sama pemerintah pusat, itu sudah ideal sekali. Dan itu jalur menuju ke negara Pakistan. Dan saya percaya kalau ada rencana menyerbu ke situ, mungkin sekarang sudah berbondong-bondong logistik dari Pakistan yang seolah-olah mau dikirim ke Teheran sebetulnya untuk mendukung itu. Nanti kita lihat namanya daerahnya namanya Cabarah. Itu di 500 km di sebelah tenggara daripada Bandar Abbas. Itu sangat ideal menjadi tumpuan untuk nanti bisa negosiasi dengan Iran dengan tempat itu lebih enak. Jadi di daratan Iran, tidak di daratan tidak di negara lain, tapi bisa mengambil kedudukan sehingga bisa negosiasi dengan punya kedudukan di situ, dengan tentu lebih punya power dibandingkan dengan berada di seberang sana di negara Teluk. Oke, baik. Mas Tommy, mungkin singkat saja, apakah menurut pandangan Anda mungkin apakah akan terjadi ditusuk dari belakang kembali saat negosiasi? Peluang ditusuk kembali itu tetap ada lah, karena riwayatnya seperti itu. Jadi kita tidak tahu pasti perkembangan ke depannya. Oke, baik kalau seperti itu. Terima kasih untuk diskusinya
pakar dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Persma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, terima kasih. Dan juga wartawan senior harian Kompas Antonius Tommy Trinugroho. Mas Tommy, terima kasih untuk dini hari ini. Mas Agung, Pak Agung dan juga Mas Tommy, sehat selalu. Sampai kita bertemu di diskusi berikutnya. Pak Tommy. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Tetap saksikan update terkait dengan perang Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat di program-program Kompas TV lainnya. Saya Elgin Fridianto pamit. Sampai jumpa.